Halo cuy, Assalamualaikum, nama saya Abdi Indra Kurniawan kelas 12 IPS 5. Saya dari kelompok Insta Sejarah. Saya ingin membahas soal dan pembahasan sejarah minat tentang PBB, KEM dan respons negara asing terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia berupaya menghimpun simpati negara-negara lain untuk memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain sangat diperlukan dan dianggap sangat penting bagi bangsa Indonesia karena, a. Dengan adanya pengakuan kedaulatan maka Indonesia akan mendapatkan bantuan ekonomi dari Belanda. B. Dengan adanya pengakuan kedaulatan maka secara otomatis bangsa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan bangsa lain. C. Sebagai upaya untuk menjadi negara yang dikenal di dunia. D. Pengakuan kedaulatan sangat penting untuk membentuk Angkatan Perang Indonesia. Jawaban B. Pembahasan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia berupaya pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Pengakuan menghimpun simpati negara-negara lain untuk memberikan kedaulatan dari negara-negara lain sangat diperlukan dan mendapatkan bantuan ekonomi dari Belanda. Dianggap sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya pengakuan kedaulatan maka Indonesia akan mendapatkan bantuan ekonomi dari Belanda. 2. Untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau de jure. Pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan pada kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada adalah pengakuan. Jawabannya, A. De facto, B. De facto bersifat sementara, C. De jure bersifat tetap, D. De jure, E. De jure bersifat penuh. Pembahasan. Untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia secara hukum atau de jure, pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui, hanya membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain berdasarkan pada kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada adalah pengakuan de facto. 3. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan RI secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI adalah A. Mengeluarkan pernyataan mendukung kemerdekaan Indonesia jauh sebelum dilaksanakan proklamasi. B. Melaksanakan konferensi untuk membahas masalah kemerdekaan Indonesia. C. Mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. D. Memperjuangkan Indonesia dalam forum DKPBB. E. Mengutuk agresi militer Belanda di Indonesia. Jawaban C. Pembahasan. Pengakuan secara de facto kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kedaulatan RI secara de jure diperoleh Indonesia dari Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI adalah mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan RI. 4. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selesai dibacakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar A. Negara-negara di dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan. B. Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat. C. Mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. D. Negara di dunia menghormati bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. E. Negara-negara di dunia dapat menjalin kerjasama Indonesia sebagai negara merdeka. Jawaban C. Pembahasan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia gencar dilakukan sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selesai dibacakan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia sebagai negara yang merdeka. 5. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah A. Menekan Belanda agar bersedia menyelesaikan sengketanya dengan Indonesia secara damai. B. Mendukung Indonesia ketika Belanda melanggar resolusi DKPBB dengan menggunakan kekerasan untuk menindas aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Melalui agresi militer kedua. C. Melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia sebagai salah bentuk dukungan dalam menentang Belanda. D. Menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. E. Menggalang dukungan Liga Arab dalam memperjuangkan kemerdekaan RI dan pengakuan kedaulatan sebagai satu negara. Jawaban D. Pembahasan.
India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia sebagai salah bentuk dukungan dalam menentang Belanda, menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia untuk segera dihentikan. 6. Kapan dan di mana organisasi PBB didirikan? A. Tanggal 7 Januari tahun 1956 di Arab. B. Tanggal 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco. C. Tanggal 23 September tahun 1953 di Kupang. D. Tanggal 25 Agustus tahun 1915 di Malaysia. E. Tanggal 14 Juli tahun 1965 di Pakistan. Jawaban B. Pembahasan. PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia II berakhir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, nilai-nilai dalam piagam PBB yang disahkan 76 tahun lalu tidak akan pernah pudar dan kadaluarsa. 7. Sidang pertama PBB dilaksanakan pada tanggal A. Tanggal 18 Februari tahun 1948 B. Tanggal 23 November tahun 1943 C. Tanggal 27 Maret tahun 1947 D. Tanggal 5 Oktober tahun 1945 E. Tanggal 10 Januari tahun 1946. Jawaban E. Pembahasan. Sidang pertama PBB dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Januari tahun 1946 di Westminster Central Hall, London, Inggris. Sidang tersebut dihadiri oleh perwakilan 51 negara anggota. Selang 1 minggu kemudian, Dewan Keamanan PBB bertemu untuk pertama kalinya dan menetapkan aturan prosedurnya. 8. Salah satu dari 6 organ utama PBB adalah A. Majelis Keuangan, B. Menteri Kesehatan, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Sekretariat, E. Mahkamah Agung. Jawaban D. Pembahasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB membaginya dalam 6 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. 9. Tujuan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah A. Memelihara perdamaian, B. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan, C. Membuat rekomendasi mengenai asas-asas, D. Mempelopori penyelidikan-penyelidikan, E. Membuat rekomendasi atas penyelesaian. Jawaban A. Pembahasan. Tujuan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, 2. Menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan pada negara lain, 3. Mengakui kesamaan hak dan kedaulatan dari semua negara, 4. Untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan, 5. Untuk menghindari ancaman peperangan, 10. Mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di berbagai konflik di dunia adalah A. Fungsi PBB, B. Peranan PBB, C. Tujuan PBB, D. Asas PBB, E. Peranan ASEAN. Jawaban B. Pembahasan. Mengirim pasukan untuk misi perdamaian di berbagai konflik di dunia adalah tujuan PBB, melalui organisasi yang diharapkan seperti NATO dan adanya peran politik luar negeri negara-negara dunia. 11. Salah satu upaya yang ditempuh bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan adalah melalui diplomasi yang salah satunya melalui pelaksanaan Konferensi Meja Bundar, KMB, yang dilaksanakan di negeri Belanda. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan dengan tujuan A. Untuk memuaskan semua pihak, B. Untuk menghindari tekanan Dewan Keamanan, C. Agar Republik Indonesia memilih jalan perundingan, D. Menentukan batas wilayah kekuasaan, E. Untuk penyesuaian kedua pihak dalam iklim politik internasional. Jawaban E. Pembahasan. Konferensi Meja Bundar adalah upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 2 November tahun 1949. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan dengan tujuan untuk penyesuaian kedua pihak dalam iklim politik internasional. KMB menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil mendapatkan kedaulatan dari Belanda. 12. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus S.D.
Tanggal 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. B. Amsterdam, Belanda. C. Brussel, Belgia. D. Roma, Italia. E. Roma, Amerika. Jawaban A. Pembahasan Konferensi Meja Bundar, KMB, adalah kesepakatan Indonesia dengan Belanda untuk meraih kedaulatan negara. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kapan peristiwa KMB terjadi? KMB dimulai tanggal 23 Agustus tahun 1949 hingga tanggal 2 November tahun 1949. Sebelum ke soal selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, and Subscribe cuy. 13. Penyelesaian masalah Irian Barat dilakukan setahun setelah penyerahan kedaulatan Indonesia berdasarkan keputusan KMB. Keputusan tersebut dilatar belakangi karena A. Warga Irian Barat masih bimbang untuk memilih. B. Irian Barat sejak masa kolonial tidak pernah dikuasai Belanda. C. Indonesia harus memiliki wilayah yang sangat luas melebihi Irian Barat. D. Perdebatan sengit mengenai siapa yang lebih berhak atas Irian Barat. E. Ketiadaan solusi yang pasti dari PBB terkait pemilik sebenarnya wilayah Irian Barat. Jawaban D. Pembahasan salah hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar, KMB, adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Latar belakangnya adalah telah terjadi perdebatan sengit mengenai siapa yang lebih berhak atas Irian Barat. 14. Konferensi Meja Bundar, KMB, berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949. Adapun dampak positif dari disetujuinya Konferensi Meja Bundar antara lain, A. Indonesia disetujui merdeka sebagai bentuk negara kesatuan oleh Belanda. B. Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka dan berdaulat. C. Kapal-kapal perang milik militer Belanda akan diserahkan kepada militer NKRI. D. Kedudukan organisasi KNIL tetap dipertahankan oleh Indonesia dan Belanda. E. Irian Barat akan diserahkan Belanda kepada Indonesia 1 tahun setelah tanggal 27 Desember tahun 1949. Jawaban B. Pembahasan dampak positif dari disahkannya Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS, wilayah RIS meliputi 16 negara bagian yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. 15. Dalam KMB, pengakuan kedaulatan ibu kota negara Indonesia berada di A. Yogyakarta. B. Bandung. C. Jakarta. D. Banten. E. Medan. Jawaban C. Pembahasan konferensi ini terjadi antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dalam KMB, pengakuan kedaulatan ibu kota negara Indonesia berada di Yogyakarta. Belanda mengakui kemerdekaan negara Indonesia dalam bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Oke cuy, kalian sudah tiba di akhir soal dan pembahasan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia yang cantik, bismillah nilai tambahan ahahaha.